Oke, Sobat Jejak 98, kita ketemu lagi di informasi yang sangat menarik terkait dengan dugaan adanya mafia hukum yang bermain atas proses hukum. Nah, bagaimana proses hukum ini yang sudah 4 tahun tidak pernah diketahui dimainkan oleh para mafia ini? Ibu ini akan menanyakan hari ini berada di pengadilan untuk menanyakan putusan banding maupun putusan kasasi atau janji pertemuan yang diberikan oleh pihak pengadilan. Oke, Ibu, selamat siang Bu. Oke Bu, jadi Bu Medi datang ke pengadilan ini untuk mau baca pulang tugas yang kasasi kalau sampai mana? Oke, silakan Bu, jalan. Kita mau tanya DP kasus yang hak kasasi. Sebenarnya soal 4 tahun tuh. Putusan kasasi dan banding. Putusan kasasi. Dengan banding meminta. Kasasi dengan putusan banding. Iya, soalnya saya selama 4 tahun ini Bu, tolong banyak selalu lupa keadilan, sudah berpihak ke orang. Ada Apa apa? kesian Bu? DP Karena proses kartu dari PN, orang itu banding, banding kasasi. Jadi itu ikat berkas menentukan terus. soalnya kan Bu, dari waktu kita datang. Jadi Bu, kasasinya 4 tahun ya? Bukan, dari proses PNA, Ibu. Dari tahun berapa? Ada kok DP di sini. 18, 19. 18-19 kan? Mulai sidang di sini toh Bu. Dari sini Pak, bukan nanti kasasi dari PNA Lurah. Mungkin perkara 2019 kan Pak? Berapa soalnya? 2019 toh. Soalnya waktu kita datang ke situ DP hak kasasi, sih Ibu bilang selama ditolak kan DP hak kasasi. Iya, DP kasasi turun Ibu Ros yang memberitahukan. Sudah turun? Iya. Kapan? Pemberitahuan dari 4 orang Pak. Bagaimana? Yang ada pemberitahuan dan DP hak kasasi yang turun waktu ditolak. Itu yang Ibu Ros jelaskan kemarin yang memberitahukan kepada terdakwa. Memberitahuan kepada terdakwa. Terus. Karena Bu, yang tuh Selamat datang. dua kali kan 3 kali Ibu Ros pergi, Opa, Cece. Itu tuh pengadilan itu. Memang waktu kita pulang dari sini juga Bu, DP pelaku di sana cuma saat ini sudah Hari itu juga Ibu Ros langsung memberitahukan. Jadi sudah langsung ada dari pemberitahuan kasasi. Jadi Ibu boleh ambil untuk DP putusan. Iya, jadi Bu ini minta banding dengan kasasi ya. Jadi mau minta Banding dengan kasasinya. Iya, salingannya. Dengan kasasi. Nah, PNSA ada PNSA. Bu, sekalian itu ada pemberitahuan di kejaksaan juga. Iya, nanti kita mau Bu, pemberitahuan kejaksaan sudah? sudah pemberitahuan Bu, kita kami belum mau panggil dulu ke Oke, silakan. Iya. Kita berada di pengadilan negeri Amurah Hebat, di mana esensi daripada hebat itu sendiri menyatakan bahwa merupakan pengadilan yang handal, energik, berdikari, akuntabel dan transparansi. Nah, itulah misi yang mereka bawa di dalam melayani proses peradilan. Oke, hari ini kami mendampingi seorang korban Niki Teja yang sudah 4 tahun harus menunggu dengan penantian yang lama dan jawabannya selalu kasasi sejak tahun 2020, 21 sampai 22 ini itu kasasi padahal putusannya pada 18 Juni dan diberitahu sampai 27 Juni banding di tingkat Amurah, kemudian di tingkat pengadilan tinggi mungkin diperkirakan sekitar Agustus, sehingga tentunya kita memperkirakan bahwa putusan kasasi akan keluar tahun ini juga.
karena itu 2019 seharusnya ini sudah tuntas, tetapi pada tahun 2020, 2021 ini menanyakan terus kapan pelaku pencabulan terhadap cucunya yang baru umur 7 tahun itu yang hingga 4 tahun ini belum pernah dieksekusi. Oke, kita akan ikuti terus informasinya. Minta izin dulu. Saya tanya begini bos, ada tidak orangnya di sini? Saya langsung di sini. Ada di sini. Ya sudah saya ini kok tidak ada keberatan. Sudah tanya. Bapak sudah tanya mereka. Ya Sudah sudah. tanya. Saya akan Sudah. meliput. Maksudnya video apa? Enggak Pak, ini ruang publik. Batas-batas peliputan itu ada ruang-ruang tertentu Pak. Batas-batas peliputan. Saya ini di Pengadilan Jakarta sampai jaksa yang dizolimi saya yang ikut sidang di Tangerang tidak ada seperti ini Pak. Kita hanya dilarang nanti di ruang itu diberikan itu baru ada Pak di sini. Selama di lobi, di lorong, di apa semua itu tidak pernah ada larangan. Tidak pernah ada larangan. Baru di Pengadilan Negeri Manado ini Amuran. Bapak meliput dalam rangka apa? Ya, Saya tanya. orang apa perlu Bapak tahu? Saya perlu tahu karena saya keamanan di sini Pak. Kenapa keamanan harus menghambat? Saya tanya Pak. Pak baru menghambat tapi isinya itu maksudnya etika Pak. Bapak Etika. masuk bukan sembarangan. Ini rumah negara, rumah rakyat loh Pak. Iya. Rumah rakyat ini Pak. Bapak berdiri di atas ini. Di atas apa? Maksudnya mau mengatasnamakan karena Bapak mau ambil liputan apa? Bapak Liputan apa? Liputan ini Pak, orang tersolimi. Tersulim mana? Tersulim mana? Maksud mana? Ada ini. Iya, Tersulim. iya. 4 tahun tidak pernah diberikan informasi mengenai putusannya. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Ibu kan korban kan? Iya, betul. Itu sebenarnya ibu berkonfirmasi dengan jaksa karena korban. Begini Bu, kan seharusnya kan tadi Ibu sudah bilang, sudah disampaikan bahwa harusnya ada pemberitahuan ke Ada pemberitahuan ke terdakwa. iya, ke terdakwa sudah. Nah, kita juga tahu waktu-waktu tenggang waktu bagaimana putusan pengadilan itu Pak, ini ruang publik Pak. Ya, Bapak tidak bisa larang. Bisa larang Ini ruang bagaimana? publik. Saya tugas di sini untuk kepentingan di sini Pak. Hargai kita di sini. Pak, tunggu. Sudah. Jangan Oke, begitu. sudah ikut aja udah. Jangan begitu. Bapak Jangan begitu. Tunggu, maksudnya begini. Maksudnya Bapak bilang saya preman, maksudnya apa? Jangan begitu. Tidak, maksudnya kenapa Bapak bilang saya preman? Bapak Tunggu. ketika datang Saya tanya dulu, Bapak, kenapa dari mana Bapak bilang saya preman? Saya tanya baik-baik Bapak jawab sama dengan bagaimana Dan sama dengan apa? Saya kan ikut undang-undang semua. Iya, undang-undang. Saya dari Jakarta. Undang-undang Pak, tapi Jadi kenapa Bapak tuduh saya preman? Etika dulu. Tunggu, saya tanya dulu. Apa sebab Bapak tuduh saya preman? bukan tuduh preman Pak. Bapak Iya, gaya menjawab iya, Pak. Pak. Ini, Iya, Pak. iya. Nah, Sampaikan boleh mau tunggu. iya, silakan. Bukan apa, saya pengadilan dari Jakarta. Bukan cuma wartawan dari sini. Tanya baik-baik Pak. Tanya baik-baik, lu bilang saya preman? Sudah. Bagaimana Pak? Ada Mana kira ini sama ini profesi tuduh-tuduh orang preman? Ya tapi Bapak ada etika. Etika yang mana? Kalau saya jalan balik Kita masuk ke di sini Pak. Nah, Kita di sini. ini Ambil nggak ada apa? keumuman saya nggak bisa itu. Pak. Oh begini, mana saya sudah bilang anak jalan taat menepi itu. Ya sudah. Nah, tetapi kemudian kenapa sudah 2020, 2021 dia tanya terus kasasi terus. Nah di sini apakah betul-betul ada transparan ketika Badan Ham Benar Pengadilan Negeri Amuran? Nah, ini surat ini selalu bertanya. Nah, kenapa ini saya bilang, oke, saya dampingi, saya juga pernah sudah menjelaskan di sini tahun 2020 mungkin. Ada saya punya berita masih ada. Ketika itu saya belum kelola TV, masih tulis. Nah, oke, setelah kita ini kasasi terus saya bilang ini kapan selesainya ini kan 4 tahun sampai ya. Oke, dah. Jadi cara begini mak, kita tidur di opak. Untuk sebagai orang tua bapak lebih dari istri sama orang. Kita sudah tahu tak mencari hukum dengan cara apa, mencari keadilan bagaimana.
Oke, akhirnya saya sebagai ketua Persokbat Pergerakan Solidaritas Korban Mafia Tanah, Hukum dan Tambang berhasil menerima permohonan untuk memperoleh putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Mahkamah Agung, dan ini akan Amurang kepada Ibu sebagai dasar untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan untuk bagaimana dipenuhinya rasa keadilan. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, salam sehat.